Selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Di pertemuan ke-8 ini, kelompok kami akan membahas tentang materi tumbuh kembang janin dalam kandungan. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang akan mempresentasikan materi pada hari ini, saya pribadi Maria Imelda Matikwada, NRP 16130180007. Nah, materi ini juga akan dipresentasikan teman saya Lisa Lucia, NRP 16130180019. Ketahui bahwa untuk memulai suatu kehidupan yang baru, secara biologis ditandai dengan masa subur menstruasi, di mana masa subur adalah sel telur matang dan siap untuk dibuahi. Pada siklus menstruasi, dihitung dari hari pertama haid sampai tepat 1 hari pertama haid di bulan berikutnya. Nah, setiap bulan, setiap hari kelima dari siklus menstruasi, endometrium mulai tumbuh dan menebal sebagai persiapan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, sekitar hari ke-14 terjadi pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi, di mana sel telur masuk ke dalam salah satu saluran falopian, dan jika pada saat itu terdapat sperma yang masuk, maka terjadilah pembuahan. Pada pertengahan siklus haid, sel telur yang matang masuk ke rahim sekitar 3-7 hari, di mana pembuahan terjadi bila sel telur bertemu sperma dan masuk melalui dinding telur. Pada detik tersebut terjadi sel benih dan sel telur melepaskan masing-masing 23 kromosom yang saling melebur dan membentuk bakal anak. Kromosom tersebut mengandung gene yang pembawa faktor-faktor keturunan. Pada periode prenatal ini berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu, di mana dihitung mulai hari pertama menstruasi terakhir. Juli 2017 mengatakan bahwa kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari. Kehamilan ini dibagi atas 3 trimester, di mana pada kehamilan trimester pertama di usia 0-14 minggu, di trimester kehamilan kedua berlangsung di 14-28 minggu, dan kehamilan trimester ketiga 28-42 minggu. Nah, adapun menurut Sukarni dan Wahyu mengatakan bahwa kehamilan merupakan suatu masa transisi, yakni suatu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak yang sekarang berada dalam kandungan dan kehidupan nanti setelah anak tersebut lahir. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, pada tahapan ini, para ilmuwan mengatakan bahwa kehamilan berlangsung selama 10 bulan lunar atau 1 bulan lunar, di mana sama dengan 28 hari. Urutan perkembangan dalam periode prenatal telah pasti dan tidak dapat diubah, yaitu mulai dari kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan urutan tertentu, dan juga pada usia prenatal yang sama pada semua fetus atau janin. Masa prenatal. Dalam masa prenatal ini ada 3 tokoh yang membagi proses perkembangan janin selama kehamilan. Yang pertama ada Harlock pada 1992. Ia membagi 3 periode perkembangan selama masa kehamilan. Nah, periode yang pertama adalah periode zigot, merupakan pembuahan sampai akhir minggu kedua. Ada berikutnya periode embrio, terjadi pada minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Nah, dan periode ketiga yaitu periode janin, terjadi pada akhir bulan kedua sampai bayi itu lahir. Ada Monks dan kawan-kawan pada 1993, ia membagi 3 fase perkembangan selama masa kehamilan. Nah, fase yang pertama adalah fase germinal, berlangsung sejak awal kehamilan hingga 2 minggu pertama. Nah, fase kedua adalah fase embrional, berlangsung sejak 6-8 minggu berikutnya. Fase ketiga adalah fase fetal, sejak minggu ke-8 hingga saat bayi dilahirkan.
Berikutnya ada Santroch pada 2002. Ia juga membagi 3 periode perkembangan selama masa kehamilan, yaitu periode yang pertama adalah periode germinal, berlangsung pada 2 minggu pertama kehamilan. Nah, periode embrionik berlangsung sejak 2 minggu sampai 8 minggu setelah konsepsi. Nah, dan yang ketiga adalah periode fetal, di mana periode ini berlangsung 2 bulan setelah konsepsi hingga usia bayi 7 bulan kehamilan. Usia janin 7 bulan kehamilan. Saya akan menjelaskan fase-fase selama masa kehamilan. Ada pertama fase germinal, di mana fase ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Setelah pembuahan tersebut, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikat sel cepat atau mitosis. Nah, bentuk yang semula kumpulan sel yang berbentuk bola berubah menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut blastosista. Nah, blastosista ini mengapung bebas dalam rahim selama 1-2 hari, sekitaran hari 1-2 hari tersebut, lalu melekatkan diri pada dinding rahim dan menjadi embrio. Pada fase germinal, nah sebelum melekatkan diri itu adanya diferensiasi sel terjadi. Nah, ada beberapa sel yang di bagian luar blastosista ini berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakram embrionik. Nah, pada masa ini sel menebal yang menjadi tempat bagi embrio untuk memulai berkembang. Nah, pada embrio ini terdapat 3 lapisan, di mana yang pertama ada lapisan ektoderma. Nah, lapisan ektoderma ini adalah lapisan paling atas pada embrio. Ia akan menjadi lapisan luar kulit, kuku, rambut, gigi, panca indera, dan sistem saraf termasuk otak dan tulang belakang. Nah, berikutnya adalah lapisan kedua, yaitu lapisan endoderma. Itu lapisan bawah. Ia akan menjadi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah, dan pernapasan. Nah, yang ketiga adalah lapisan mesoderma. Ini adalah lapisan tengah, di mana ia akan membangun dan mendiferensiasikan menjadi lapisan kulit dalam, otot, tulang, serta sistem pembuangan dan sirkulasi pada tubuh. Berikutnya ada fase embrionik, di mana pada masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Pada fase ini, organ dan sistem tubuh utama berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini adalah masa kritis, di mana masa ini embrio paling rentan terhadap pengaruh distraktif dan lingkungan prenatalnya. Nah, sistem atau struktur organ yang masih berkembang pada saat terpapar lebih mungkin untuk terkena efeknya. Ya, ada fase fetal. Nah, pada fase fetal ini merupakan tahapan ketiga selama masa kehamilan, dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran bayi. Nah, selama masa fetal ini, janin tumbuh dengan sangat pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ-organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Nah, terakhir, seperti kuku jari, tangan, dan kaki tumbuh serta kelopak mata terbuka. Berikutnya adalah pertumbuhan fetal pada masa kehamilan selama 3 trimester. Nah, pada trimester pertama, pembuahan hingga 4 minggu awal, itu panjang janin kurang dari 1/10 inci. Nah, awal perkembangan susunan itu terbentuknya tulang belakang, sistem saraf, usus, jantung, dan paru-paru. Nah, pada masa ini, kantung amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh, di mana disebut dengan telur atau ovum. Yang kedua, ada pada 8 minggu. Nah, pada usia 8 minggu, panjang kurang dari 1 inci. Nah, wajah sudah mulai berbentuk dengan mata, telinga, mulut, dan pucuk gigi yang belum sempurna. Lengan dan kaki bergerak, otak mulai terbentuk, denyut jantung janin dapat dideteksi
dengan ultrasound. Nah, pada pembentukan ini di minggu ke-8 ini disebut dengan embrio. Pada minggu ke-12, panjang sekitar 3 inci dan beratnya sekitar 1 ons. Dapat menggerakkan dengan kaki jari tangan dan jari kaki. Sidik jari muncul, dapat tersenyum, memberengut, mengisap, dan menelan. Nah, pada usia ini, jenis kelamin pada anak dapat dibedakan. Nah, anak sudah dapat kencing. Nah, dan juga pada masa ini, pembentukan ini disebut dengan fetus atau janin. Ini adalah pertumbuhan fetal pada trimester kedua. Ini di usia 16 minggu sampai dengan 24 minggu. Pada usia 16 minggu, panjangnya sekitar 5,5 inci dengan beratnya 4 ons. Nah, di sini denyut jantung semakin kuat, kulit tipis tembus pandang, rambut halus, itu disebut dengan lanugo, itu menutup tubuh. Nah, kuku jari tangan dan kuku jari kaki sudah mulai terbentuk dan gerakan-gerakan terkoordinasi dapat berguling di dalam cairan amniotis. Nah, pada usia 20 minggu panjangnya 10 sampai 12 inci dengan beratnya 0,5 sampai 1 pon. Denyut jantung dapat didengar dengan stetoskop biasa. Ia juga bisa mengisap ibu jari, tersedak, munculnya rambut, bulu mata, alis mata. Nah, pada minggu ke-24 itu panjangnya 11 sampai 15 inci dengan beratnya 1 sampai 1,5 pon. Nah, kulit mengkerut dan tertutup dengan lapisan pelindung atau disebut dengan vernix caseosa. Nah, mata sudah terbuka dan anak juga mampu memegang dengan kuat. Pertumbuhan fetal pada trimester ketiga itu dimulai dari usia 28 minggu sampai pada 38 minggu. Nah, pada usia 28 minggu ini panjangnya 14 sampai 17 inci dengan beratnya 2,5 sampai 3 ons. Nah, pada usia ini juga bertambahnya lemak tubuh, anak menjadi sangat aktif dengan gerakan pernapasan yang belum sempurna. Pada usia 32 minggu, panjangnya 16,5 sampai 18 inci dengan beratnya 4 sampai 5 ons. Nah, memiliki periode tidur dan bangun, berada dalam posisi lahir, tulang kepala lembut dan lentur, dan juga zat besi disimpan di dalam hati. Nah, pada minggu ke-36 sampai 38 panjangnya 19 inci dan beratnya 6 ons. Nah, pada usia ini kulit kurang mengkerut, vernix caseosanya tipis dan lanuga umumnya hilang. Anak menjadi kurang aktif dan memperoleh kekebalan dari sang ibu. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuni tentang perkembangan prenatal berdasarkan aspek perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan prenatal dari segi kognitif. Perkembangan dalam belajar dan mengingat, yaitu perkembangan belajar janin telah diketahui ketika dia mengisap jari di dalam rahim. Sementara perkembangan mengingat diketahui ketika bayi merekam setiap pembicaraan ibunya atau ketika ibunya sedang membacakan cerita-cerita dengan keras pada masa kehamilannya. Jadi di sini ibu membacakan cerita-cerita dengan suara keras lebih mengaktifkan rekaman ingatan bayi ketimbang ibu yang sama sekali tidak pernah membacakan cerita pada masa kehamilannya. Jadi dengan ibu mengajak anak mendengarkan cerita atau mengajak anak untuk berbicara dalam rahim akan lebih mengaktifkan ingatan bayi. Dan yang kedua ada perkembangan prenatal dari segi fisik motorik. Yang pertama ada periode germinal atau zigot.
Periode ini berlangsung sejak ovum dibuahi hingga 10-14 hari. Periode ini meliputi terjadinya zigot yang dilanjutkan dengan pembelahan sel dan terjadi pada implementation. Implementation ialah menempelnya zigot pada dinding uterus yang berlangsung sekitar 10 hari setelah pembuahan. 1 minggu setelah pembuahan, zigot melakukan pembelahan sel yang telah dimulai ketika lapisan dalam atau blastocyst dan lapisan luar trophoblast organisme terbentuk. Pada lapisan dalam sel akan berkembang terus menjadi embrio. Lapisan luar akan berkembang menjadi plasenta atau ari-ari yang menjadi pelindung embrio, tali pusar dan amnion yang menyediakan gizi bagi embrio. Periode zigot ini sering juga disebut sebagai periode konseptual. Yang kemudian pada perkembangan embrio, di mana pembentukan organ tubuh, alat pernapasan dan pencernaan dan saraf. Selanjutnya pada masa prenatal ini perkembangan fisik berlanjut pada periode fetus atau janin, di mana sistem anggota-anggota tubuh semakin kompleks. Janin sangat aktif, sudah bisa melakukan gerakan seperti senyum, merengut atau menelan. Yang ketiga ada perkembangan prenatal dari segi sosial emosi. Berkomunikasi dengan buah hati tidak hanya bisa dilakukan ketika anak lahir atau ketika anak bisa berbicara, namun sebetulnya komunikasi bisa dilakukan antara ibu dan janin. Lingkungan dengan janin sudah dimulai tercipta sejak dalam kandungan. Tampak banyak disadari, ibu dan janin sudah memiliki hubungan emosional yang sangat kuat. Biasanya dimulai sejak usia kehamilan 6 bulan, janin sudah bisa merasakan emosi ibu baik saat senang maupun sedih, yang melalui hormon ibu disalurkan ke dalam tubuh janin. Kesempatan berharga untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan anak tidak bisa dilewatkan. Pada umumnya seorang anak telah memiliki ikatan atau jalinan yang kuat dengan ibunya, walaupun masih dalam kandungan. Di sini juga ada beberapa stimulus yang harus dilakukan pada janin. Yang pertama, membelai, menepuk, mengusap dengan lembut, mengajak anak berbicara, dan mendongengkan anak. Nah, di sini juga selain memberikan stimulus, keadaan emosi ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa prenatal. Hal ini dikarenakan ketika seorang ibu hamil mengalami kekuatan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologisnya, antara lain meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan. Yang pertama adalah teratogen, yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen bereaksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin, yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen bereaksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua, faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna.
Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya adalah campak, sifilis, herpes, alat kemaluan, dan AIDS. Selain dari penyakit usia ibu juga mempengaruhi janin, ibu yang hamil di usia berisiko yaitu saat remaja di bawah 18 tahun dan saat usia ibu sedang memasuki dewasa tengah di atas 35 juga. Nah, bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Pada ibu yang berusia parubaya, kehamilan biasa berakibat keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit. Kemudian ada faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah. Dari suara-suara sentuhan bayi bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua mengakibatkan anak kekurangan kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan anak mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Jadi di sini juga ayah sangat berperan penting dalam perkembangan anak semasa anak dalam kandungan. Yang terakhir adalah lingkungan. Polusi dan bahan yang beracun semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat memperhatikan dengan lingkungan yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun dapat mengganggu perkembangan janin. Nah, di sini juga perlu diperhatikan tentang lingkungan saat hamil, pada saat kondisi kehamilan, karena dengan lingkungan yang mengakibatkan bahan-bahan yang beracun yang telah dikonsumsi ibu hamil juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin dalam kandungan. Jadi diutamakan supaya ibu hamil di sini juga harus menyesuaikan tempat yang lebih bersih supaya janinnya juga tumbuh dengan optimal dan sehat. Selama di dalam kandungan, faktanya proses perkembangan janin merupakan hal yang luar biasa dan bisa membuat kita berdecak kagum loh Bun. Namun, tahukah Bunda bagaimana sebenarnya proses yang terjadi di dalam kandungan dari minggu ke minggu usia kehamilan? Nah, daripada Bunda semakin penasaran, yuk kita bahas Bun. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil,
yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima. Tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna. Sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin, janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11. Tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Minggu ke-12. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai landungu. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik
Karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41-43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Yeay, selamat bun! Sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil. Saat ini, berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik. Sekian presentasi kami tentang materi tumbuh kembang janin dalam kandungan. Apabila masih ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih.